Welcome di Tim Tam episode yang kelima bersama gue, Syarah Tasabila Syarif dan partner gue. Halo, gue Resya Maharani sebagai co-host. Nah, di listeners, kali ini judul podcast kita adalah podcast section nih. Ada yang tahu nggak sih podcast section itu apa? Boleh dikasih tahu dong, Kak Raisya? Oke, podcast section itu adalah singkatan dari podcast intersection. Intersection itu adalah salah satu program kerjanya MPK dengan konsep studi banding bersama MPK sekolah lain loh. Betul. Nah, makanya gue sama Raisya di sini nggak sendirian nih. Kita ditemani oleh perwakilan dari MPK MAN 14 Jakarta, MPK SMA SMKN 1 Depok, dan MPK SMAN 5 Depok. Sebelum lanjut, kami ucapkan Selamat datang teman-teman MPK di podcast Tim Tam episode 5. Terima kasih. Listeners, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak apa ya? tak sayang Oh Syarah. iya, tak sayang. Oh ya, itu maksudnya. Jadi, kita persilakan buat teman-teman perwakilan dari MPK masing-masing untuk memperkenalkan diri. Mulai dari MPK. Oke, dari aku dulu ya. Halo semuanya, halo listeners. Jadi aku Arfi dari Baki. Kalian bisa panggil aku Arfi atau Daril. Biasanya di sekolah dipanggil Daril. Nah, aku selaku ketua MPK MAN 14 Jakarta nih. Halo. Halo. Oke, selanjutnya aku itu dari perwakilan MPK SMK 1 Depok. Nama aku itu Ferry sebagai ketua MPK di SMK 1 Depok. Halo listeners. Halo listeners, gue Faisal Margani. Saya ini ketua 1 di SMA Negeri 5 Depok. Saya mewakili ketua umum saya yang tidak bisa hadir. Ya udah segitu aja. Oke. Terima kasih. Salam kenal ya, teman-teman. Salam kenal Salam juga. kenal juga kakak-kakak. Tanpa berlama-lama, yuk langsung masuk aja ke pertanyaannya. Oke, langsung aja ya, aku ke pertanyaan pertama. Jadi, apa sih kesan kalian pada saat pertama kali menginjakan kaki atau masuk ke dalam SMA Negeri 13 Depok? Atau singkatnya apa sih first impression kalian terhadap SMA Negeri 13 Depok nih? Dari mana nih? Dari aku dulu ya? Dari lu Boleh. Jadi kayak kesan pertamanya ya, kan kita awalnya diundang nih sama pihak MPK SMN 13 Depok. Terus kita udah persiapan ya. Terus ya pas sudah sampai di sini hujan ternyata ya. Jadi kita agak kesannya sih sebenarnya agak basah. Agak basah ya. Jadi di perjalanan udah sedikit gerimis dan ya udah lumayan basah-basah gitu. Tapi yang aku sebenarnya agak bukannya gimana ya? Agak kaget aja ternyata SMA-nya agak digabung sama SD ya. Iya, benar gitu digabung sama SD. Jadi aku tuh sempet mikirnya tuh kayak sekolahnya itu mungkin deketan aja, tapi ternyata emang agak digabung gitu ya. Digabung. Walaupun beda gedung kan, maksudnya beda gedung ya. Tapi buat first impression-nya keren sih ya, udah ngadain kayak gini, ngundang pihak MPK dari sekolah lain. Ada podcastnya juga, ini keren banget. Tim Tam ya, keren banget. Udah sih itu aja pesan dari aku By ya. the way, pesan. tadi naik apa? Sini. Tadi alhamdulillah naik motor sih ya. Belum bisa naik mobil maksudnya. Oke, Makanya agak basah ya. Iya, makanya agak basah sedikit ya. Gitu sih. Oke, terima kasih. Nah, kalau dari gue itu inian. Pertama jalannya nih agak bingung. Pas kan baru pertama kali nih kesini soalnya nih ya. Banyak belokannya, bingung jadi kayak ganggang semua nih. Aduh, belok mana nih? Untung ada Google Maps kan. Itu kayak sempet nyasar mau bablas ke Cijantung. Baru coba. Makanya itu nggak lihat Maps kan keren lihat Maps, oh di sini kan lurus Oh, terus iya, ke iya. Cijantung, makanya nggak jadi. Itu jauh banget seriusan. Muter Cijantung balik. jauh banget. Makanya muter balik. Lumayan. Terus pas kesini tuh parkirannya itu bingung di mana pas masuk. Iya, Itu dikasih tahu kan tuh tadi sama SD tuh sama kayak ya Arfi. di ini ada SD, kaget. Kok ada anak kecil sini ya? Pas awal datang. Makanya apa anak SMA kecil-kecil kan ya? Aneh Oh, juga. digabung sama SD. Iya ternyata. Udah sih gitu aja sih, terus pas diundang itu sangat asik sih. Pokoknya pas impressionnya tuh asik. Jadian podcast segala macem sama. Kalau dari gue ya, tadi tuh kan naik mobil. Nah di Maps itu kan ada pertigaan gitu kan. Nah itu tuh belok kanan. Belok kanan tapi apa ya? Jalannya itu lumpur doang. Terus ya ada pokoknya. Kayaknya Anda Deket-deket nyasar sini deh. lah tadi. Kayaknya Anda nyasar. Ya sama lah pokoknya. Terus
akhirnya tuh ada bapak-bapak ya, mau kemana gitu. SMA 13, oh bukan lewat sini, belok kiri. Ya udah akhirnya mundur lah gitu. Terus Google Map ya. iya emang tuh Google Map gimana sih? Mobilnya Jauh-jauh. mobilnya Grab kan atau Tadi sih dianterin. Ya. Terus sama pertama kali masuk ya, ternyata lumayan enak juga ya kalau misal kayak hujan kayak gini. Kan biasanya sekolah-sekolah itu kan dia kayak pas masuk dia nggak ada atasnya kan, nggak ada atapnya. Iya, benar. Ini kalau misalnya hujan jadi cuma sampai depan doang gitu. Nah, segitu aja Keren, sih. keren. Lanjut aja ya pertanyaannya. Sekolah kalian tuh punya julukan khusus gak sih kayak julukan gaulnya? Kalau dari kita kan ada semantis singkatannya. Kalau dari kalian ada nggak? Punya dong. Dari Arfa dulu deh. Kalau dari aku sih coba kamu dulu deh. Dari gue itu SMK kelas 1 itu kan One Deck Oh, iya, satu Depok, One Deck. satu Depok. Nah, deket tengah. Wait, tropenya masih dong kolanya. Wanek tuh apa? Wanek tuh apa? Satu Depok. Satu Depnya itu Depok. Kalau ini SMA 5. Kalau SMA 5 tuh biasa disebutnya Semanli. Iya, Iya, Oh, Semanli. Semanli. SMA Negeri 5 Depok. Gue juga pernah tuh ke Semanli, emang jauh banget sih Iya. sekolahnya. Lumayan lah. Lumayan. Nah, ini yang di Jakarta kan. Ya, ini yang Jakarta gimana nih? Yang di Jakarta bakal lebih jauh. Ya, bener kayaknya enakan gue lu ya. Ya, gue lu aja udah santai kita. Sebenarnya gimana ya kalau sekarang gue tuh lebih ke nama angkatan aja. Bukan kalau Nama angkatan. soalnya kan agak susah ya buat MAN 14. Jadi kayak MAN 14 nggak bisa dong. MAN 14 agak sulit itu kayak kayak ya banyak bisa banyak gitu maksudnya. Jadi kalau dari sekolah gue sih biasanya angkatan aja. Kalau angkatan gue tuh namanya Reverzos Jakarta. Reverzos. Keren juga. Ya. Dan setiap angkatannya pasti beda-beda namanya. Iya, pasti Iya. beda-beda. Itu yang julukin pertama siapa? Kalau apa? Yang julukin Sekolah gue ya pasti itu didiskusin bareng-bareng itu kita. Jadi diskusinya itu kayak dikumpulin tuh anak-anak angkatan. Jadi kayak tapi tetap ada yang megang dari angkatannya juga, kayak ada ketua angkatannya. Terus nanti ditanya-tanyain tuh kayak bagusnya gimana. Terus nanti baru ada pollingnya gitu. Berarti udah dipilih ketua angkatannya? Ketua angkatannya udah ada ketua angkatan. Jadi setiap angkatan tuh sebenarnya kesepakatan dari tiap angkatan aja sih buat milih ketua angkatannya. Tapi biasanya emang langsung ada gitu yang kelihatan wah cocok banget nih jadi ketua angkatan. Iya, makanya dipilih gitu. Ya, mungkin lanjut aja kali ya. Ya boleh Ini lanjut. ya. Di sekolah kalian tuh ada nggak sih tempat atau suatu hal yang unik atau biasanya di sekolah lain tuh jarang bahkan nggak ada nih? Kalau misalkan di gue nih sama Raisya di SMA Negeri 13 Depok, kita tuh kan punya musola ya. Nah tapi musolanya tuh emang agak ke bawah. Nah makanya sering dibilang, ini bukan ngejudge ya, ini sering dibilang musola bawah tanah gitu karena dia adanya Keren itu sih, itu keren Wah, sih. gitu. Itu keren sih. Kayak mungkin dari Ada nggak kalian dari ada nggak? Kalau dari gue sih ya basic aja kayaknya deh, nggak ada yang not that special sih, kayak mungkin bisa diinin dulu deh, gue mikir-mikir dulu gitu kayaknya apa yang spesial gitu. Coba mungkin dari sekolah lu gitu apa yang kayak Gua nih. Enggak, boleh. Gua- Kalau dari gua sih sebenarnya kan ini sih kali dekat samping Semanli tuh. Iya. Nah, itu tuh namanya tuh Jalan Iwari. Yaitu ya buat namanya jalan itu Iwari. Nah, itu biasanya tuh apa ya? Kalau misalnya kita telat banget nih. Itu jalan terpanjang kalau misal kita masuk. Oh iya bener-bener. Ya rada Itu kemarin sih. misalnya nih telat. Nah, itu pasti berasa lamanya tuh pas di Iwarinya itu. Jadi kayak dramatis gitu Iya, ya. dramatis Jadi gitu. rasanya dramatis Pas ya. pintu mau ditutup, ya, Oh my god. Telat gara-gara Iya. jalan itu berarti. ya, bisa jadi gitu sih. Terus sama ini sih, biasa juga dibilang sekolah hutan. Ya, karena banyak banget pohon-pohon. Oh ya, keren sih. Ya sih, cuma Emang banyak gitu. pohonnya sih. Iya, Keren sih ada kalinya. ya. Kagak ini kita belum pernah Hah? Bisa Boleh main. invite. Emang kalinya ada ikannya? Udah lanjut. Hah? tanya tuh. Emang kalinya ada ikan? Ada itu juga biasanya kan kalau kita itu kali sepanjang jalan dibuat ke Semanlinya itu. Itu juga biasa kan kita kan kalau ada acara kita selalu datang jam 3 lah, jam 4 lah, kan biasanya subuh ya.
Nah itu biasanya ada orang mancing di situ sendiri malam-malam tuh, nggak tahu itu dia berani banget. manusia atau bukan? Ya makanya itu Kok harus jadi mistis harus ini, serem banget ya. dipertanyakan itu. Aduh. Kenapa dia berani banget? Orang-orang kalau udah mancing nggak ingat tempat nih. Iya. Kalau udah mancing Bisa. fokus ke- Dan mancing tuh nggak selalu mancing keributan juga Ya, banyak. bisa juga beda begitu. konsep, beda konsep. Beda konsep ya? Beda konsep. Kayak dari Wandek mungkin Kalau ada. one day kan basic-basicnya kan kejuruan ya kalau SMK tuh ya. SMK. Jadi yang menurut gue tuh menarik itu kan gue jurusannya otomotif ya. Jadi yang menurut gue tuh menarik tuh kayak ruang bengkel tuh, kayak bengkelnya tuh bengkel tuh enak banget, kayak buat ngapa apa aja lengkap. Terus kayak buat yang naikin turun mobil tuh gue iseng-iseng naikin. Terus sempet domain guru itu. Terus sama terus sisa kayak perhotelan di kafe itu ada ruangannya masing-masing di Mandek. Itu keunggulan dari SMK mah. Iya, Enaknya SMK. kita ada ruang-ruangannya. Ada prakteknya masing-masing. Keren. Jujur ya kalau misalnya boleh ke gue ya. Iya, Jadi kayak sebenarnya dipikir-pikir lagi ya emang not that special ya. Maksudnya nggak ada ruangan yang benar-benar memiliki memories yang itu nggak ada. Cuma kayak ya kan ya sekolah gue itu kan MAN ya. Jadi madrasah. Ya jadi emang selalu jadi julukannya ya sekolah ijo. Ya jadi yang sebenarnya yang sebenarnya spesial ya emang sekolah gue. Jadi apa-apa tuh dikaitinnya sama ya buat keagamaan gitu lah. Kayak ya kalau mau ngadain pensi, apakah pensinya harus ada band religi? Enggak juga guys. Jadi sebenarnya kita juga pengen ngikutin perkembangan zaman. Kita nggak kekudet banget pengen agama terus ya. Tapi tetap dikedepankan kita agamanya. Ya gitu sih. Oke lanjut ya. Kalian punya nggak sih seseorang yang memotivasi kalian untuk diikuti jejaknya untuk masuk ke dalam organisasi gitu? Ada nggak nih kira-kira? Kalau nggak ada, nggak Motivasi. Boleh dari siapa dulu? Dari gue dulu. Oke, boleh. Sebenarnya ya ini jujur fun fact ya sebenarnya nggak fun sih sebenarnya. Ya FYI. Jadi awalnya itu gue tuh ikutan ini tuh ya, jadi apa MPK itu nggak ada kepikiran sama sekali. Jadi ya jujur nih ya sebenarnya gue tuh benci banget sama organisasi-organisasian gitu. Iya, karena apa ya? Gue rasa tuh kayak organisasi tuh kayak aduh ngapain sih? Ngapain gitu ya, kita kerja tapi nggak dapet duit. Iya, bener, Udah malah kadang dikata-katain kan sama anak siswa iya, sekolah kan. bener. Ini gimana sih kegiatannya Sabar gini-gini doang. Emang mereka nggak jadi panitia? Makanya gitu rasanya jadi panitia gitu kan. Nah tetapi gitu jadi ada temen gue yang emang lumayan berpengaruh dia di hidup gue, enggak juga sih biasanya. Tapi ya dia ngajak kayak ayo join MPK. Ngapain? Ya nggak apa-apa udah join aja, kayak MPK tuh kan keren gitu, ngawasin OSIS gitu, kayak lebih tinggi gitu dari OSIS gitu. Oh kayak gimana? Wah boleh juga nih kayak kayak ngeliatnya, jadi kayak gue merasa tuh kayak berarti derajatnya lumayan nih, kayak padahal mah pas masuk mah sebenarnya sama-sama aja kan ya. Tapi ya gue jadi tertarik kan, oke akhirnya gue ikutin. Nah pas di MPK itu temen gue itu keluar, gue masih stay. Jadi dianya tuh kayak ya iya padahal dia yang ngajak gimana kan. Jadi dia malah keluar, meninggalkan permainan dia. Setia kawan. Dan gue alhamdulillah seiring berjalannya waktu malah terpilih jadi ketua gitu. Gitu sih dari gue. Dan buat yang itu ya kayak sosok yang agak memotivasi sebenarnya sih adanya waktu kita udah menjalankan organisasinya, kita ketemu alumni. Nah itu banyak yang gue lihat yang emang keren banget nih, gue pengen jadi kayak dia gitu, kayak beliau gitu. Ya mungkin beberapa orang aja sih yang emang jadi kelihatan keren banget gitu menurut gue ya, gitu sih. Nah kalau dari gue itu ada, jadi kan sebelum masuk MPK itu kan gue masuk MPK itu awalnya gara-gara gabut. Oke. Gabut. Kan ditanyakan sebelum pas seleksi nih ya, alasan kamu masuk MPK apa? Dari situ gue jawab gabut. Tapi ada satu kakak kelas tuh yang baik, namanya Kak Alia ya, boleh sebut nama kan? Boleh. Halo Kak Alia. Halo kali ya. Tuh dia tuh inian sabar banget ngadepin gue, kayak waktu awal masuk tuh emang bener-bener berangal apa sih bahasanya, kayak bener-bener niat gak niat, tapi kayak akhirnya dia sabar tuh ngadepinnya, kayak udah versi terus dia ngasih tahu gini-gininya tuh sabar cara nanggepinnya. Pokoknya bikin kita tuh jadi apa ya? Jadi terbuka Jadi gitu ya. tersentuh, ya tersentuh. gitu ya. Sudah tersentuh. Nah di situ motivasi dari Kak Alia, terus tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, apa ya pokoknya itu dah. Jadi ketua MPK. Iya ketua nggak ada ngedung jadi ketua MPK. Keren banget keren. Kalau dari gua motivasi itu pas itu
gara-gara MPLS. Ya, itu kan kayak ngeliat, wah ini kayaknya keren banget nih. Dia kayak tegas, kayak apa ya? Keren ya. Berwibawa gitu lah. Berwibawa gitu kayak terus yang MPK tuh kayak dia tadi nih apa jabatannya tinggi. Jadi kayak Iya. wis keren gitu lah. MPK itu keren ya. Nah, itu pokoknya dari situ sih sama temen juga kayak ngajak, ayo ikut organisasi gini-gini. Ntar apa kerjanya bareng gua gitu. Emang temen sih berpengaruh banget. Iya, Sangat teman. berpengaruh tak. Sangat, Tapi sangat. yang temen gue tadi mungkin jangan dicontoh ya. Udah Oh, masuk iya. malah berkhianat. Jahat itu mah jahat. Jahat ya. Jahat Parah. ya. Nah, lanjut. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian apa sih kunci kesuksesan dalam berorganisasi dan gimana sih cara kalian tuh bisa mendapatkan kunci tersebut? Misal, menurut gua misalkan kunci ke organisasi itu kebersamaan. Nah, gimana cara gua dapetin kebersamaan itu? Misalkan bangun-bangun bonding, gimana kayak misalkan nongkrong di luar atau gimana. Nah, menurut kalian gimana nih? Gue dulu yang jawab ya. Ya. Jadi menurut gue itu komunikasi. Soalnya kalau nggak ada komunikasi nih kayak mau ngerjain apa-apa, nggak ada komunikasi miskom. Betul. Jadi bubar. Betul, ya. Jadi yang utama itu komunikasi, terus disiplin sih. Komunikasi yang penting komunikasi. Ngomongin misalnya ada masalah atau sesuatu diomongin, jangan diem aja. Betul. Yang penting Lu banget sih. cara bangun komunikasinya gimana? Kayak kita yang open kayak gini aja nih, kayak tadi diem-diem tuh ada yang satu orang ngomong, jadi ngomong semua kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak mungkin komunikasi terus kalau ada misalnya kita juga harus peka, misalnya dia nggak ngomong nih, tapi kita tahu kita harus peka kayak kenapa ya, kita aja ngomong kamu kenapa bla bla bla, anjay kamu kenapa, Anjay. kamu kenapa. Kalau dia menolak itu nggak napa-napa. Kalau dia menolak, Kamu menolak. Paksa lagi. kan kayak gue tadi kan Kenapa kamu menolak? berangal ya, kayak pas sebelum jadi ketua nih kayak di MPK terus ada Kak Alia kan tuh yang nasihatin, nah itu contohnya. Jadi kita tersentuh. Pelan-pelan ya, Jadi sampai merangkul gitu ya, merangkul, Berarti sampai komunikasi. tersentuh hatinya gitu ya. Gak tersentuh, gua terbakar, tersalting, Tersalting. tersayang. Aduh, ini Kacau. bahaya. Kak, Bahaya kan nggak Kak, boleh. kalian nonton? Aduh, Pak. Gimana kalian? Kalian bukan kalian. Boleh. Ya bisa lanjut. Nah, dari gua sama kayak dia sih, lebih merangkul sama komunikasinya. Ya, pokoknya itu sih, sama biar kita dapat kuncinya itu sebenarnya kita harus lebih enjoy lagi sama anggota-anggota gitu. Supaya kalau semisal kita mau ngapain, jadi kayak lebih enak aja gitu, kayak udah oh ya nih dia kayak gini gitu-gitu. Dibawa enjoy ya, Ya, biar akrab lebih ke juga. enjoy, heeh. Dia santai. Ya, lebih santai aja. Udah, oke, mungkin buat gue ya. Jadi gue tuh emang dari awal maksudnya udah jadi ketua MPK gitu, itu merupakan tanggung jawab yang besar ya. Nah, terus gue lihat itu periode kemarin sebelum gue itu emang keren-keren banget. Nah, itu jadi bikin gue mikir gitu, gimana gitu caranya biar apa MPK gue itu jadi nggak kalah keren kayak yang sebelumnya gitu loh. Nah, iya lebih menarik lagi gitu. Nah, dan gue tuh langsung mikir gitu kayak apa kurangnya dari MPK kemarin? Emang yang dari kemarin itu emang agak kurangnya di apa ya, di bagian ketegasannya kayak gitu-gitulah, kayak koordinasinya gitu agak kurang. Nah, gue itu pengen MPK gue itu lebih terbuka gitu loh. Jadi bukannya kita malah marah-marah yang tadi yang nggak tegas jadi, oh kamu kenapa sih kalau ini enggak. Tapi gue lebih pengen MPK ini jadi kayak keluarga kedua lah gitu buat anggota gue gitu. Nah dengan apa? Gue tuh langsung mikir tuh ya gimana caranya biar mereka terbuka gitu. Ya gue harus lebih terbuka dulu gitu. Jadi iya kita yang open gitu. Kita yang pengurusnya kita yang buka gitu. Kalau mereka masih malu-malu, jadinya ya gue langsung tekanin kok kalau pengurus intinya kayak buat internalnya buat lebih dibuka gitu anak-anaknya, anggota-anggotanya biar nggak diem-diem aja, kalau ada masalah bisa cerita gitu loh. Dan gue juga kalau misalnya rapat itu nggak selalunya di sekolah, jadi kalau kita misalnya emang pengen mencoba nuansa baru, kita biasa ke kafe gitu loh buat ngomongin satu prokja nih, kayak nyusunnya biasanya kita di kafe kayak gitu. Jadi kita lebih ke keluarganya lebih dapat dan kita nyambung gitu satu sama lain kayak gitu. Sebenarnya dari jawaban-jawaban kalian sebenarnya mirip-mirip ya. Nyambung. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya gimana sih cara kalian menjaga kebersamaan antar anggota? Apalagi kan abis libur semester nih lumayan panjang, jadi jarang ketemu gitu. Kalian gimana cara menjaga kebersamaannya?
Dari gua, oke. Buat jaga kebersamaan sih ya. Kan kita maksudnya kan libur semester nih, jadi pada sibuk dengan urusan masing-masing ya. Nah, tapi tidak bisa apa ya? Maksudnya kita nggak putus komunikasi juga gitu loh. Kita masih bisa grup chat gitu loh, masih chat gitu WA gitu ya. Kalau gue sih emang jujur di apa ya, di grup chat internal itu terbuka aja gitu kayak sama ya santai-santai aja kita mau bahas apa terserah kita gitu loh. Kayak iya gitu bahas-bahas broker, terus juga kalau misalnya mau sharing-sharing tentang kehidupan gitu kayak ya curhat-curhat gitu itu bisa beneran. Jadi kita tuh kayak udah klop banget lagi nih sama anak-anak MPK yang lain gitu loh. Jadi buat kebersamaan sih menurut gue walaupun kita terpisah sama itu liburan semester tapi kita nggak mutus komunikasi dan kita masih bareng-bareng kok di sini, kita masih di sini gitu loh. Gitu sih dari gue. Kalau dari gue tuh kayak ajak main kan waktu liburan pasti kan ada waktu senggang tuh. Iya benar-benar. Nah kita tetap ajak main kayak kumpul mata tuh kita kayak main bareng, ngumpul di rumah siapa, ngebahas apa. Walaupun bahasnya random tapi itu yang penting ketemu. Yang penting ketemu. Gak ngerusak apa sih namanya? Gak ngilangin. Yang ngilangin rasa kebersamaan kita. Kalau dari ini Omar? Kalau dari gua itu juga sama sih sebenarnya kayak dia berdua. Ya cuman lebih sering main lah, tahu biasanya kan kita ada kayak tempat tongkrongan tersendiri lah ya. Ya itu paling menjaga kebersamaan itu di situ. Oke. Jadi nongkrong bareng gitu Ya nongkrong bareng, ya sharing gitu, cerita-cerita. Sharing. Ya gitu. Banget sih kedengarannya dari jawaban-jawaban Bisa kalian nih. contoh ya kita nongkrong bareng. Harus dong. Ya. Kita Harus banget sih nongkrong. Nyobalah sekali-kali. Boleh nongkrong. Jadwalkan. Jadwalkan ya. Jadwalkan. Langsung jadwalkan. Boleh lanjut. Terus lanjut, apa sih first impression kalian pas pertama kali mengerjakan event pertama pada saat periode kalian? Apakah lancar, susah, ribet, atau biasa aja? Gantian. Nah ini awal pertama ngerasain event tuh event rapatnya nggak apa-apa nih kayak rapat-rapat. Pertama kali rapat itu kayak langsung jadi pemimpin sidang nih, pengawas sidang yang di depan. Nah itu agak awal mungkin gara-gara pertama kali agak grogi terus. Palu juga kan seharusnya didiriin ya, karena grogi jadi nggak tahu ditidurin, diomelin sama gue ditegur. Itu Palu kayak gini ditidurin, dibangunin ya, jangan ditidurin. Kalau dibangunin, kalau ditidurin udah selesai rapatnya. Bangunin. Nah terus kalau buat gampang-gampangannya itu kalau misalnya ada event-event aman aja, cuma tergantung dari orang-orang yang lainnya sih kayak apalagi kan kalau di Wandek itu kan gabung sama OSIS kalau ada acara. Jadi misalnya ada satu nih yang gambar sebenarnya keteteran, jadi kalau makanya dikasih tahu tuh di Wandek itu harus saling backup. Kalau ada yang nggak bisa sini, bantuin yang lain. Kalau ada yang nganggur, bantuin ini. Jadi biar sama sekali apa ya, nggak ada yang nggak kerja, dia kerja semua. Jadi kerja semua. Oke. Ke Omar? Jadi pertanyaannya apa? Kalau lupa. First impression. First event ya. Ngelaksanain event tuh ya capek lah ya. Ya pasti capek. Terus juga masih masih awal-awal kita masih agak bingung. Terus juga kadang kan kita dapat teguran lah misalnya dari dari angkatan atau dari mana gitu. Ya jadi sebenarnya capeknya tuh di situ, cuman apa ya? Karena Titik asik. iya ada titik asik ya pasti di event-event tuh pasti apa ya? Seru aja gitu kayak misalnya kita capek bareng lah, kita seneng bareng gitu-gitu. Ya. Tadi kan katanya capek dan masih ada kendala-kendala kayak gitu. Nah, gimana sih cara lu ngelewatin kendala-kendala kayak gitu sampai akhirnya event lu sukses? Nah, kan gue punya partner-partner kan nih. Nah, itu kadang kita ngomongin bareng-bareng gitu. Ya lebih ini sih ya Sama diskusi ya. diskusinya. Kayaknya Omar kebanyakan duka ini. Mungkin dari gue ya. Ya oke. Gini, jadi FYI, jadi Prokja pertama MPK itu selalu diawali dengan kegiatan seminar yang tadi udah disampaikan tuh, seminar ya. Nah, jadi gue itu adalah ini loh, ketua pelaksana seminar. Jadi jadi waktu baru masuk tuh langsung dipilih ketua pelaksana seminar dan itu gue gitu diamanahin jadi gue. Nah, sebelum seminar itu kan jadi emang kita kan masuk MPK nggak langsung prokja kan, maksudnya jeda waktu gitu loh.
kita buat ngelaksanain tugas-tugas lain gitu. Nah, di jeda itu kan, jadi kita masih ngerasa kayak ya masih baru lah, jadi kayak tau lah kayak masih canggung gitu, masih belum bisa terbuka. Nah, di saat Prokja pertama itulah, di seminar itulah kita ngerasain tuh tadi yang udah disampaikan sama Omar, capeknya barengnya gimana, itu terus ketawanya bareng, pulangnya sampai sore banget, itu gimana, disuruh pulang sama satpam, itu kita laksanain itu bareng-bareng terus kan. Iya. Nah, itu jadinya bikin Prokja awal kita itu bikin kebersamaan kita makin ngelekat gitu, makin lengket gitu. Jadi kita selalu di setiap kegiatan Prokja pertama itu baru-baru ini tuh baru sharing-sharing, baru bisa deket itu biasanya di Prokja pertama itu sih. Emang itu lumayan berpengaruh sih. Makanya gue tekanin selalu ke anak-anak yang baru, ke anggota MPK yang baru. Kalau kalian emang masih belum bisa terbuka, kalian nanti tungguin aja sampai Prokja pertama kalian. Pasti kalian ngerasain gitu. Jadi kalian bisa terbuka kayak gitu. Dan itu terbukti ya. Dan terbukti, jujur terbukti. sendiri ya? Iya benar-benar. Dan jujur jadinya internalnya sampai sekarang tuh jadi deket banget, bener-bener jadi deket banget. Kita sharing-sharing bener tentang kehidupan kita loh gitu. Jadi kayak udah kayak temen deket aja ya. Kacau, deket banget. Jadi Bener. Bestie. Jadi bestie. Oke, lanjut sama menjabat nih. Ada nggak sih momen yang nggak terlupakan saat menjalankan event atau pada saat rapat, kayak misal momen sedih, lucu, atau bahkan horor tuh ada nggak? Yang nggak terlupakan. Kalau sedih horor tuh pasti Sedih horor. ya pasti ada. Kalau sebenarnya di semuanya tuh lebih banyak sih horornya. Waduh. Iya. Sekolahnya gede sih. Iya, karena apa ya? Banyak pohon-pohon. Iya, benar ada deket kali kan ngeri juga ya. Ada apa itu? Ada yang mancing. Ya, terus apa ya? Ada nggak yang satu yang nggak terlupakan banget? Yang nggak terlupakan. Horor deh. Horor. Kan kayak apa nih? Kayak kemarin aja tuh acara CGTS. Oh iya. Ya, yang kampus Gustus Manli kan kita nginep kan malam-malam buat Oke. nyiapin stand-stand. Ini jadi cerita nggak apa nih? Nggak apa-apa dong. Oh, jadi cerita. Nggak apa-apa dong. Nah, itu jadi kan kita udah selesai masang-masang kan. Nah, kita udah semua tidur. Nah, itu kan temen aku ini kan ada 3 orang. Nah, dia itu lagi nungguin genset yang listrik gitu, tau kan. Nah, tapi di situ tuh aku tidur duluan. Tidur duluan kan. Nah, pas subuhnya itu pas subuhnya kebangun kan. Kayak nyariin kan. Pertama tuh nyariin di yang orang-orang lagi pada tidur tuh mukanya satu tuh beneran aku senterin. Ya bener gue senterin tuh di situ. Ini siapa? Ya ini siapa? Yang orang 3 ini nih yang gue cariin tuh gue senterin tuh gak ada tidur. Nah terus mikirnya kan kali dia ke panggung. Jadi Spang itu ada panggung kan. Nah dia biasanya di situ kayak duduk-duduk ngobrol di situ. Nah mikirnya ke situ kan. Nah yaudah tuh akhirnya nyamperin kan ke sana sendiri Aduh, terus berani banget. sepi juga kan. Di situ tuh pas udah nyampe di panggungnya itu hampir kena timpuk Timpuk siapa? timpuk batu gede lumayan. Nggak tahu Jadi kayak tiba-tiba batu Iya, kayak- itu aja iya, terbang aja gitu. Kayak ada Ngelempar nowhere gitu, jadi dari manapun gitu. Iya dari atas batu dari atas. Kok setannya bisa menggerak? Ya makanya itu bingung tuh di situ. Aduh, Nah, itu merinding. Ih, seru. pas di situ tuh kayaknya kode kali ya, jangan ke situ. Tapi Kayak bisa harus jadi putar sih. balik. Nah, pas sudah nyampe di yang ruangan lagi pada tidur itu, baru tuh tiba-tiba tuh yang bangun bertiga tuh cuma dia doang. Terus nanya, lo habis dari mana? Begitu. Kayak dia tuh diumpetin gitu tapi Jadi nggak tahu. tadi waktu dicekin tuh nggak ada, tapi Iya, pas nggak ada. balik lagi Pas balik lagi ada. serem banget lagi. Ya makanya Merinding ini podcast. ya rada agak serem gitu, makanya kadang gue juga ngasih tahu sih ke anak-anak kayak jaga etika, jaga attitude, jaga sikap bahasanya gitu. Iya sih itu sih. Kalau dari gua kebersamaan informal nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Inian kemarin kan pas abis hari dijab itu kita ngadain ke Pila tuh Emposat seluruh organisasi di Wandek. Nah letak keseruannya itu kayak bakar bareng-bareng, terus nginep pertama kali itu semuanya baru pada nginep, tidur ada yang ngorok, ada yang rusuh.
Terus pas malamnya itu ada yang iseng nyetel siksa kubur. Siksa kubur kan ada yang apa sih namanya, ada yang pocong terus dia teriak Mandro buka. Nah terus yang lain pada lari ke atas. Niatnya mau ngisengin cewek ya, yang cewek udah diem pada tidur, malah takut semua lari ke atas. Terus ada satu orang bilang, udah sono lu ntar lari aja, gue yang matiin. Dia lari paling pertama. Sama berani tapi paling itu bang. Ada deh pokoknya Emang sering kayak gitu ya, kita temuin orang kayak gitu ya. Cuman cewek-cewek itu berani tuh di mana kayak kagak ada yang takut. Emang iya? Enggak ada yang Kebalik ya. Mungkin karena SMK ya. SMK identiknya biasa sama cowok-cowok gitu, karena ceweknya yang masuk jadi ceweknya kayak cowok mungkin. Iya. Manly gitu mungkin. Coba enggak juga. Oh enggak juga. Oh, kirain. Soalnya kan ada mesinnya kan. sebagian, iya, Maksudnya ada. mesin. Apa mesinnya ada ceweknya enggak? Ada di kelasan gue lagi satu orang. Wah, satu orang. Satu orang, setiap angkatan ceweknya di angkatan gue 2. Nah, yang angkatan bawah enggak ada sama sekali. Jadi kan ada 2 ya di TSM sama TKR. Nah, jadi yang ada ceweknya itu di TKR 1 yang buat mobil, yang TSM itu buat motor 1. Lalu teknik ya? Ya teknik. Ya sih, wajar sih ya. Boleh juga ya. Juga dia Keren. cewek sendiri Survive ya. Survive dia Kalau keren. di situ Tapi biasanya kayak gitu-gitu diratukan loh. Jadi diratukan loh. tapi di situ dia ngobrol-ngobrol atau malah jadi Lancar awal kan nggak terbiasa, tapi kalau pas makin sini makin lancar. Kan awal ketemunya juga. Paham. Dari gue ya. ya Tadi apa sih Momen yang gak momen gak terlupakan ya? Sebenarnya setelah menjabat kan. Kalau setelah menjabat kan jujur gue kan belum terlalu lama ya menjabat, mungkin belum banyak pengalaman yang baru sih. Cuma ya yang gue rasain ya karena gini, jadi waktu gue menjabat di periode sebelumnya itu kan cuma jadi anggota komisi A doang. Tapi itu udah banyak banget, udah di ini ya, udah pertengahan ke akhir periodenya udah mau habis tuh. Nah itu banyak banget yang kayak ini kayak apa ngata-ngatain gue, tapi ngatainnya oh ini nih ketua MPK gitu ngatainnya gitu loh, kayak udah ada feeling. iya gitu loh, udah ada feeling lah kan, kayak aduh gimana, kayak waduh masa ketua MPK kan. Jadinya pas udah menjabat beneran, nah orang-orang yang ngatain jadi udah itu mah enggak kaget dong, malah kan mereka udah ngatain. Udah Jadi kayak ketebak ya. ya udah ketebak ini mah, jadi kayak ya gitu aja sih menurut gue ya, itu lumayan kayak gimana ya, kaget gitu bisa jadi ketua enggak ya gitu lah. Tapi buat yang kayak cerita-cerita kalian sih itu sih sebenarnya sebelum menjabat sih adanya, waktu kita waktu kita ini, kalau gue sih waktu LDKO gitu juga, waktu LDKS ya kegiatannya seru-seru gitulah. Tapi pengalaman kayak gitu kayaknya gue nggak dapet deh, nggak tahu kenapa gue kayak pengalaman horor gitu kayak nggak pernah dapet gitu mungkin lah. habis ini dapat Jangan dong, Jangan dong, serem sih ya, gitu aja sih. Lanjut kali ya. Boleh. Oke. Menurut kalian gimana sih cara biar anggota tuh bisa tetap mempertahankan tujuan mereka di MPK dan gak goyah sama prinsip mereka di awal? Kayak misalkan dari oprek pun pastinya mereka kan juga punya komitmen sendiri kan. Nah, tapi gimana caranya tiba-tiba nih anggota kalian tuh goyah gitu sama komitmen dia sendiri? Gimana cara kalian tanggapinnya? Dari siapa dulu? Mau jawab dulu? Oh, boleh. Goyah itu kayak mau goyah keluar dari ini ya. Entah Maksudnya itu ya. atau kayak komitmen yang lain. Mau keluar tiba-tiba. Semisal ya kalau ada yang kayak gitu sih aku tuh lebih aku sih coba gue tuh kayak apa ya, memfokuskan di satu orang ini biar tuh dia nggak bosan gitu di organisasi, dan sama biar nggak goyah tuh ngajak lagi sih sebenarnya, kayak motivasi lagi, kayak misalnya lu ntar kalau misal nggak misalnya keluar ntar lu nyesel dah, terus gini ya kan, soalnya ini kan ya walaupun kan kita pastilah ya dikatain kayak misal jadi babu gitu kan ya pasti ada aja. Nah itu di situ tuh ngeyakinin lagi, gue ngeyakinin lagi kayak walaupun kita kayak gini nih, jadi apa ya, sekolah tuh nggak sia-sia gitu, kita sekolah tapi kita ikut organisasi nambah pengalaman ya, gitu aja sih. Kalau dari gue itu baik lagi ke tadi kayak ngerangkul, terus banyakin komunikasi itu sama tanggap. Makanya tuh di MPK gue tuh diadain klinik tuh, kamu yang tadi itu supaya biar
misalnya ada yang pengen keluar lah atau udah nggak niat, I kita see. kasih tahu. Terus misalnya dia pengen nggak nyaman pas ngerjain apa sih proker atau yang nggak dia sukain, itu bisa komen ke kita biar kita alin ke yang lain yang dia suka. Jadi kayak biar nyaman, dia nyaman di Bikin dia MPK, nyaman ya. bikin dia nyaman. Dia tetap di situ. Kalau dari Kalau dari gua, ya kalau buat yang gitu ya kayak orang apa anaknya goyah gitu kayak dari di MPK nggak sesuai gitu sama yang udah dia sampaikan pas oprek gitu ya. Nah itu pasti yang paling utama ya itu yang tadi gue bilang kayak gue selalu mau menjalin ya gue mau jadiin MPK ini kayak keluarga kedua gitu buat mereka. Nah gimana caranya biar mereka tuh mau terbuka gitu. Jadi gue tuh selalu nekanin ke ya itu anggota-anggota gue. Jadi buat kalian kalau kalian mau manggil kayak kayak gua lu gitu itu santai aja nggak apa-apa banget. Jadi biar nggak kaku gitu loh. Dan iya dan kadang juga kalau misalnya dia cowok sama cowok nih ya itu kadang kalau gua ngebebasin aja gitu kayak mau manggil nama juga nggak apa-apa santai aja gitu loh. Tapi ya tetap attitude-nya gitu. Nah ya jadinya gitu sih yang penting kekeluargaannya itu sifat paling penting sih menurut gua buat jaga anak-anak biar nggak goyah gitu loh. Jadi dia kalau misalnya ada masalah nih kayak kadang tuh sebenarnya nggak goyah, cuma ada permasalahan sama keluarganya kayak kamu kok semenjak masuk organisasi jadi banyak yang ini korbanin buat dia akademiknya jadi kurang. Nah itu bisa dikomunikasin sama kita kayak gitu. Kita jadi sharing-sharing gitu. Tapi buat yang biasanya anak yang kayak goyahnya tuh emang keinginan dia kayak dia cuma main-main doang, itu emang kita juga kadang nyediain semacam penyidakan gitu. Jadi kayak kita ngadain rapat itu isinya cuma BPH atau internalnya aja. tidak. Tapi itu tempatnya kayak apa ya? Kayak private banget dan Biar bener-bener juga kebuka iya. juga. Sama di MPK. Iya gitu jadi kayak bener-bener sembunyi-sembunyi gitu dan orangnya juga yang kita panggil yang emang kita perlu panggil aja gitu loh. Itu juga itu isinya ya kita pelatihan mental sih menurut gue ya. Jadi kayak kalian gimana gitu di apa dari tujuan utamanya kayak gimana masa berubah iya dong. Jadi kayak ditegas gitu. ditegas Ditegasin. di saat itu lebih ditegesin tetapi di akhir tetap ditekanin lagi sifat kekeluargaannya kita kalau kemarin itu kita adain kayak pelukan bersama gitu loh. Oh, berarti udah ada nih. Ada kasusnya nih. kemarin udah ada kayak gitu juga. Kita udah ngadain kayak gitu sempat kayak gitu dan itu efektif sih dan jadinya malah di angkatan kelas 10-nya maksudnya yang baru masuknya itu jadi deket banget. Mereka tuh kayak bikin rapat tapi sendiri gitu kayak nyeblak bareng sendiri gitu loh. Jadi kayak tanpa sepengetahuan dan dia kadang tuh mereka izin Kak Harvey, kita izin ya mau nyeblak bareng. Lah ngapain izin udah kalian pergi aja nggak apa-apa. Bagus malah buat sharing-sharing gitu. Sambil ngomongin Lebih katanya dekat juga. sambil ngomongin prokerja juga gitu loh. Itu bagus banget sih emang kayak gitu. Oke. Oke, dilanjut ya. Boleh diceritain nggak sih suka dan duka kalian sama memimpin organisasi walaupun masih awal-awal, tapi kan biasanya awal-awal ini kan banyak tantangannya kan. Bisa diceritain nggak? Kalau sukanya itu kayak seneng aja kayak orang pada tahu nih kita siapa, ya nggak? Orang pada tahu terus orang pada deket. Terus kalau dukanya itu kayak apa ya? Waktunya lebih terbuang banyak, Pasti. terus lebih kita capek juga sama ya caci maki banyak lah ya. Nah, Ya. benar. Kalau dari Omar, Kalau dari gua juga sama juga sih, mirip-mirip sama dia. Kayak banyak cacian. Buat dukanya banyak cacian terus juga apa ya? Tugas kan numpuk pasti ya. Pasti ada satu acara kayak semingguan gitu kita benar-benar enggak ya di-spend mulu. Nah, terus kalau buat sukanya sih apa ya? Seru aja sih. Iya. Organisasi itu emang seru. Iya, sebenarnya. seru. Buat kalian yang bilang kayak organisasi itu ngebosenin Iya, kayak terus Salah besar. salah banget Harus yang banget coba ya. Iya. coba Yang karena bilang emang seru banget organisasi kayak itu. gitu-gitu. ya adalah nggak enaknya dikit-dikit, cumang Ya. sisanya banyak buat lebih banyak sukanya. Nggak sih? Lebih banyak kenangannya lah. Iya. Rugi banget kalau Ya makanya nih yang belum apa ya belum masuk organisasi Masuk. masuk Masuk. itu pasti banyak ceritanya buat di SMA itu.
Jadi Yang- kita ada yang diceritain gitu. Iya. Yang ragu mending gak usah ragu, udah yakin aja. Ya yakin, harus yakin. Iya, ya kadang kalau gurunya lagi happy gitu cerita ceria atau ada acara-acara dari dia tuh biasanya dapat nilai Iya, juga. bener. Banyak kenalannya deh pokoknya. Ya banyak kenalan, banyak Betul. banyak koneksi, jadi Makin kita banyak mau temennya ngapain? ya. Makin banyak temennya. Ini kayak sekarang ini. Iya ini baru sebentar udah nambah. Iya, kalau Ya. mungkin dari gue ya kesan dan pesan, suka dan duka ya. Kalau sukanya udah pasti itu lebih dikenal pasti sama anak-anak sekolah ya. Jadi kayak oh ini siapa? Oh itu mah Kak Arfi, ketua MPK gitu. Ya kan lebih dikenal dan bukan sama siswa doang, sama guru juga, guru juga. gitu. Jadi kalau kalian sebenarnya di masuk organisasi itu kadang juga dapat nilai plus dari gurunya. Bener. Jadi buat akademik juga kadang-kadang tuh ditingkatin juga sama gurunya karena kalian lebih aktif, lebih kelihatan juga gitu loh. Nah, mungkin buat dukanya ya kadang emang ada aja lah omongan dari siswa dan siswi gitu yang selalu nggak enak. Ya kayak aduh gimana sih masa kegiatannya gini-gini doang gitu. Makanya di sini MPK berfungsi buat ngambil aspirasi dari mereka gitu biar apa-apa yang mereka pengen juga terlaksana gitu loh. Jadi buat kalian yang ngejudge gitu ya, Kurang-kurangin deh ya. Kurangin ngejudge. Cobain dulu jadi panitia. cobain Dulu baru ngejudge. mending ngasih masukan. Yang penting ngasih Iya, masukan ngejudge gitu. lah. Daripada ngejudge. Mending isi aspirasi-aspirasi yang kita ada Iya, sediain. yang udah kita sediain semua. We listen, we don't judge. Anjay. lanjut. Oke, lanjut ya nih. Menurut kalian ada nggak sih tantangan terbesar yang dialami ataupun dihadapin sama MPK sekolah kalian dan gimana cara kalian ngatasin tantangan atau kendala tersebut? Selama menjabat nih, ada nggak sih tantangan yang Atau kalian sebelum hadapin? menjabat Kayak deh, misalkan yang kalian dapat tahu. cacian itu kan termasuk tantangan ya? Dari siapa nih? Dari gue. Boleh, bebas. Kalau dari gue sih ya gitu kan gue dari sudut pandang gue sebagai ketua dulu ya gue kan baru pertama kali mimpin organisasi langsung organisasinya MPK gitu loh. Walaupun SMP dulu pernah sempat tapi cuma jadi kayak bagian ya bidangnya aja gitu loh. Nah di sini gue langsung jadi ketua MPK itu pasti polos banget dong nggak tahu apa-apa dan itu pasti selalu ada overthinkingan yang ada aja lah gitu kayak aduh ini kalau misal kita kayak gini ntar gimana ya aduh ntar kedepannya gimana itu pasti ada aja tuh overthinkingan. Takut gagal. Betul banget dan ya didukung juga dengan orang-orang yang tadi dibilang tuh yang kayak cacian itu yang kayak orang cuma bisa ngomong doang gitu loh nggak ngasih masukan malah cuma ngejudge aja gitu itu kan bikin kita juga ngedown tapi ya akhirnya pasti kita bisa nemuin solusi bareng-bareng dan bangkit lagi lah intinya gitu. Ya, lanjut. Kalau dari gua sih awal ngejabat MPK apalagi gua berorganisasi itu baru SMK doang ini pertama kali. Terus langsung ketua lagi pas kelas 2-nya tuh. Makanya pas hadapan ke depannya itu proker-proker apa yang harus dikerjain. Terus cara-cara ngerjain selesainya itu gimana. Jadi kita harus banyak mikirnya. Untungnya aja itu punya wakil sama BP sama teman-teman yang lain itu ngebantu. Bantu ya. Jadi di situnya aja kayak nggak sendirian jadi nggak ngerasa sendirian. Paham. Jadi ngatasinya itu dengan cara bersama-sama. Kalau Omar Kalau tantangan buat gue sendiri ya, itu tuh kan kita masih belum kenal tuh sama kelas 10-nya yang baru masuk. Nah, itu kita harus lebih ya harus kita yang deketin diri gitu supaya dia juga bisa enak sama kita jadi terbuka. Iya, kadang ada yang malu. Terus juga pasti di organisasi itu kan ada yang ikut tapi dia jarang kelihatan atau dia tuh kayak diem mulu. Nah itu dari situ sih itu tantangan paling berat. Introvertnya kadang masih ke bawah. Iya masih ke bawah walaupun udah kita ajak. Gitu. Pelan-pelan emang orang. Oke, lanjut. Kalau ngomongin organisasi kan pasti identik nih dengan kerjasama tim. Terus yang mengaitkan seluruh anggota. Gimana sih tanggapan kalian sebagai pengurus jika terdapat salah satu anggota yang terlihat agak senioritas? Dan gara-gara sikap senioritasnya itu jadi sulit untuk bekerja sama dengan anggota lain. Kan kalau misalnya senioritas kayak jadinya adik kelasnya itu jadi takut sama dia, jadi susah paham. kerjasamanya. Menurut kalian itu gimana? dari siapa dulu? Terserah. Dari Omar dulu deh. Ini deh. Sweet apa? Sweet. Bima. Ini keren banget. Jadi cara ngatasinya itu kita tegur secara langsung kayak yang dipakai sama tadi tuh. Jadi kita panggil orangnya, kita sidang.
Cindangnya itu juga pakai surat pemanggilan biar ini kalau di Wande kan ada kayak gitu juga pakai surat pemanggilan biar dia tuh nggak senioritas banget sama ya sama kelas 10-nya. Jadi tegur-tegur juga. Emang kayak apa sih istimewanya lu itu sampai ngebuat sikap lu kayak gitu banget? Pokoknya kita sidang terus sampai dia berubah. Kalau misalnya nggak berubah juga ya gimana, kita panggil ke pembina, kita konsultasi sama pembina. Kalau dari ini Kalau dari gue sih ya, ya buat hal-hal kayak gitu yang senioritas gitu ya itu pasti balik ke ini ya, balik ke yang tadi tuh yang gue bilang yang kayak rapat, ini loh rapat eksklusif itu loh yang kayak di peneguran gitu, itu masuk ke arah situ buat apa? Buat yang senioritas gitu. Tapi yang gue bilang lagi, tadi kan gue udah bilang kayak gue selalu apa mencetuskan kayak nilai-nilai kekeluargaan gitu loh. Jadi walaupun kayak ada senioritas itu kelihatan banget dan biasanya langsung gue tegur sih, gue tegur langsung orangnya kayak diingetin lagi gitu, kayak ini kita kerja bareng-bareng, kayak nggak usah ada gitu. Kita juga awal mulainya juga kayak gini, jadi nggak usah perlu ada lah senioritas kayak gitu. Cuma biasanya ya kalau ditegur doang ada yang tetap ngel sama kita kayak ada nggak nurut, apa kan seangkatan ya pasti ada orang kayak gitu, itu gimana? Ya pasti ya kalau misalnya kita diskusiin lagi pasti bisa. Kayak yang tadi gue bilang tuh yang rapat eksklusif itu loh, itu benar-benar efektif menurut gue, karena setelah keluar orang rapat dari situ benar-benar berubah, kelihatan gitu perubahannya kayak gitu ya, sih menurut gue gitu. Kalau gua itu kalau misalnya ada yang senioritas gitu sama aja sih kayak dia berdua ditegur, lebih ditegasin lagi sih. Apalagi ya komitmen awalnya. Terus kan kalau misalnya kayak senioritas gitu kan jadi apa ya, rasa kekeluargaan itu jadi kurang banget. Terus jadi kayak misalnya pastilah ada yang ngomong kayak ini dia nih senioritas banget nih, males. Nah kan dia pasti ngomong ke kita kan. Nah mungkin itu kita bakal ngadain eval atau enggak ya. Dan kalau yang kayak gitu-gitu pasti berdampak lagi ke organisasinya ya. Iya. Komunikasi jadi susah. Iya jadi susah karena saling ya, musuhan. Gitu. Oke, lanjut aja kali ya. Oke. Di sekolah kalian ada kantin dong ya? Ada. Nah, ada nggak sih jajanan yang bisa jadi recommended gitu, atau jajanan yang kalian paling suka di kantin? Siapa tahu gue sama Raisya tiba-tiba nge-spawn di kantin kalian dan kita bisa nyobain jajanan apa? Ada nggak? Dari siapa? Dari gue dulu deh. Kalau kalian misalnya main-main nih ke Man 14 Jakarta, kalau kalian main ke kantinnya, kalian harus banget nyobain soto di belakang itu. Soto iya ada, jadi soto di belakang itu jadi kayak kantin paling ujung itu jualan soto, itu sotonya enak banget beneran, itu enak banget. Soto apa nih? Soto ayam? Soto kayak soto Lamongan gitu, tapi kalian bayangin itu 10.000 udah dapat nasi. Wah itu udah kenyang banget beneran. Aduh jadi lapar dah. Jadi lapar. Ya buat minumannya sih masih ya sama aja kayak minuman lain ya, kayak ses biasa gitu. Tapi ya itu yang recommended soto. Dan yang jajanan paling depan juga nggak kalah recommended karena jualannya juga suka bervariasi, kadang mencetuskan ide-ide baru gitu loh. Ada aja gitu. Karena kantin itu sebenarnya pemikiran jenius gitu loh. Tiba-tiba nih ada jangan jualan kayak ya di Somaya udah basic ya, tiba-tiba ada yang jualan ini kayak sate tapi tuh kayak kulit crispy doang gitu kan, orang-orang siapa yang nggak mau kulit gitu ya, kulit ayam tapi jadi sate, itu gila banget sih itu. Apalagi harganya Murah banget di kantin itu, murah banget, makanya jangan lupa ya. Cobain deh, bisa Cobain sih gitu. Kalau Semanli tuh apa ya? Ada sih mie ayam Bang Mul. Oh iya sih. Ya Mas Mul, namanya Mas Mul. Istimewanya apa ya? Ini sih sebenarnya kalau kita lagi lapar nih, terus kita nggak bawa bekal, paling makannya mie ayam itu. langsung jadi kenyang. Iya kenyang lah. Porsinya banyak. Biasanya dia kalau misal lagi kayak baik hati banget nih dia. Ya di sesuai mood dia ya. Kemudian ya ternyata pamul. Nggak, tapi dia apa ya? Dia kadang juga apa ya, emang dilebihin sedikit gitu. Iya jadi kayak Baik ya ternyata. baik. Terus juga dia enjoy sama anak-anak Semanli. Ya terus kalau buat minuman sih ada namanya es Apip, itu juga ya kayak ya es Apip namanya, tapi ya gitu kayak
minuman rencengan tapi Enak. enak. Dan Ya itu murah. sering murah, itu sering Worth it, rame worth it pokoknya. Worth it. Worth it. Tapi nggak kalah apa sih enak juga sama kantin-kantin yang lain. Oke. Pasti. Kalau di One Deck itu kan ada satu kantin. Kalau di kantin dalam tuh nggak boleh, kalau udah di sekolah ya nggak boleh keluar. Jadi kantinnya tuh ada dalam. Jajanan yang enak tuh ada dua, yang di luar sama yang di dalam. Nah nih yang enak itu yang pertama yang di dalam itu bakso aci. Tuh udah menemukan ciwi-ciwi tuh kalau ngantri Oh, rame iya, banget iya, setiap iya. istirahat ngantri. Nah terus kalau setiap langganan bocah organisasi nih ya, nah tuh bakso Mas Bro di depan. Bakso Mas Bro. Orang-orang pada kenal. Mas Bro satu bakso. Bahasanya. Kan kalau bakso aci itu kan kayak lebih kerupuk-kerupuk. Gimana sih bakso aci itu kayak paham, bakso paham. aci. Kalau bakso yang biasa kan kayak bakso pakai mie terus pakai bihun. Oke. Ya. Udah pokoknya itu langganan deh Mas Bro. Wajib cobain kalau ke sono, cobain aja. Teman-teman bisa cobain banget nih jajanan tadi yang direkomendasiin sama teman-teman. Kalau dari Semantis apa? Kalau Semantis paling kalau beda-beda, kalau lo apa? es ipung paling ya. Es Eh, ipung? namanya nama penjual tuh ipung. Oh, iya. Jadi dia kayak setiap hari itu ganti-ganti menu Menunya. minumannya dan itu murah dan enak. Contohnya apa aja esnya? Sebenarnya minuman kayak matcha, Iya, kayak oh. gitu. Sama-sama aja ya sebenarnya. Iya, sama semua ya. Enak banget. Enak. Tapi kayak Murah. beda gitu rasanya. Ada racikan. Iya, Aduh, ada bumbu resepi tersendiri. Bumbu rahasia ya. Betul. Tapi kalian ada gak sih kayak yang jualan tapi dari anak kelas gitu, kayak misalnya anak itu anak kelas lain ada yang jualan gitu. Ada. Nah itu tuh yang biasanya kadang jadi apa ya, yang enak-enak juga, yang kayak hidden gem gitu loh. Oh, iya, Cuma ada di kelas dia bener. doang. Iya, iya. Kayak misalnya, oh si ini jualan sandwich, oh enak lagi sandwichnya, murah lagi gitu. Tapi di organisasi kalian jualan gitu nggak sih? Kayak MPK OSIS? Jualan dong. Jualan, kan? biasanya danusan kalau mau ada Danusan. event ya. Danusan, biasanya. kan event danusan. Kalau dari gue juga ada tuh yang biasanya kan eskul kalau mau ada acara apa-apa dia pasti iya. danusan Ah, kan. iya. Nah, ada di sekolah tuh risolnya tuh enak. Soal apa tuh? Risol mayo. Ya risol mayo, cuman enak ya walaupun basic tapi itu enak. Oke. Ya best seller lah. Best seller. Ya kalau dia keliling-keliling biasanya. Keren. Ya ke kelas-kelas. Oke, lanjut ya. Dari kalian punya pesan gak sih buat sekolah atau anggota MPK lainnya nih yang Siapa mungkin tahu nonton, siapa harus tahu nonton ya. Siapa tahu lagi Oh iya, harus nonton. nonton nih, harus nonton nih. Mungkin ada pesan dari kalian. Dari siapa dulu? Dari ini dulu. Dari gua. Pesannya buat anggota MPK ya anggota MPK MAN 14 Jakarta periodisasi 2024-2025 ya. Gua harap ya. Biasanya sih aku sih kalau buat ini aku aja deh. Aku harap dari hati kalian terdalam. biar apa ya Dari hati tetap stay di MPK gitu. Kalian harus apa ya namanya nyaman. Aku harap juga itu yang sering aku tekanin buat kalian biar apa ya jadiin MPK itu kayak keluarga kedua buat kalian. Kalau ada masalah cerita aja nggak apa-apa. Aku selalu terbuka buat anggota-anggota aku. Jadi kalau misalnya apapun mau di sharing bisa banget ya. Tolong banget ya. Jadi pokoknya semuanya itu harus lanjut 2 periode ya. Itu. Dengerin ya, dengerin. Bener, bahkan sampai waktu itu sempat mereka kumpul kelas 10-nya, terus ngidein katanya tuh pengen yang nggak lanjut 2 periode diceburin ke kolam ya, gitu. Bener, kesepakatan mereka kayak gitu loh, sampai. Tapi keren loh, keren. Iya, tapi seru banget. Dan itu bukan nggak ada campur tangan dari kita gitu. Itu ide-ide mereka. mereka Iya, sendiri ya. bener. Itu keren banget. Pokoknya kalian semoga jadi penerus MPK yang lebih baik ke depannya. Amin. Amin. Oke, buat dari gue deh, buat pesan MPK SMK 1 Depok nih ya. Angkatan 10-11 pakai angkatan nggak apa kan MPK angkatan 10-11 itu banyakin komunikasi laginya sama kalau ada event-event itu wajib ikut, jangan males-malesan. Terus sama yang angkatan 11-nya itu jangan malu buat tanya-tanya ke angkatan atasnya. Jadi kayak kita sering rangkul, jangan diem-dieman. Terus kalau ada masalah sering cerita. Ya pokoknya diem-dieman aja dah. Jangan diem-dieman aja. Jangan diem-dieman aja. Saling komunikasi. Ingat tuh, One Deck. Dengerin ya, dengerin ya. Jangan silent treatment, guys. Ini. Saya treatment itu nggak enak tuh. Tahu nggak enak. Sama siapa sih? Waduh. Kalau buat MPK OSIS deh ya. Ya. MPK OSIS Cakep OSIS juga Semanli nih. Apa ya, kalian tuh harus tetap jaga kekeluargaan. Terus banget. apa namanya? Kalian harus bisa ya itulah saling sama-sama mulu dah pokoknya. Oke, Terus juga harus sih. kalau misal
kalau misalnya kita nih udah nggak jadi PP lagi, ya udah lengser. Sedih banget. Ya tolong banget nih buat yang nextnya jaga banget kekeluargaan karena itu penting banget buat di organisasi. Betul. Ya, Dengerin ya guys, dengerin. Jadi yang paling penting di organisasi itu apa? kekeluargaan. banget. Ya, sayang banget nih. Kayaknya Kenapa? kita udah harus akhiri obrolan kita sampai sini. Udah habis. Udah habis Padahal nih. baru 10 menit ya. Baru 10 menit ya. Tapi kan nggak kerasa ya? Iya. Bentaran Kayak doang nih. Sayang banget nih. Baru 10 menit dah. Masih mau ngobrol-ngobrol. Tapi terima kasih ya buat teman-teman sekalian atas ketersediaan kalian nih buat memenuhi undangan serta ketersediaan kalian buat ikut podcast bareng kita. Dan hari ini kita seru banget, gue sama Raisya juga seru banget bisa temenan nih sama kalian-kalian sini, bisa sharing-sharing. Wah, seru banget. Makasih banyak. Terima kasih Ya. kembali. Makasih Terima juga ya. kasih banyak juga karena sudah bersedia hadir di podcast section kali ini. Semoga dengan adanya intersection dan podcast section kali ini itu membuat kita saling terhubung terus ya. Amin. Bener banget, doa terbaik buat MAN 14 Jakarta, SMKN 1 Depok, sama SMAN 5 Depok. Amin, Semoga program-programnya ke depannya terjalan dengan lancar. Amin. Dan bisa bermanfaat buat warga sekolah. Amin. Terima kasih juga untuk listeners yang udah dengerin kita. Sampai bertemu di kesempatan baik lainnya. Dadah. Dadah.